Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kekuatan Roh Kudus lebih lagi sehingga dalam kekuatan-Mu kami boleh dituntun mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan 30. Mari kita buka Alkitab. Saya akan memimpin pembacaan firman pada saat ini. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan 30. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Maranatha. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, para murid yang berbahagia, karena kita sudah ada di penghujung tahun atau semester kita pada saat ini. Bapak dan Ibu guru, para orang tua, dimanapun saudara berada, kita bersyukur karena perjalanan sampai dengan saat ini, kita boleh dituntun sampai dengan kita boleh menikmati bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Beberapa waktu ini sedang heboh tentang Pak Jokowi yang dilempar kertas oleh seorang kakek. Dan ini sangat-sangat heboh, saudara, dan ternyata ada sesuatu yang mau disampaikan oleh sang kakek kepada Pak Jokowi, dan dia menuliskannya pada kertas ini. Banyak peristiwa-peristiwa Pak Jokowi dekat dengan rakyat, dan ketika dia berkunjung banyak sekali yang menyambut Pak Jokowi, saudara ya. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa unik ya, bagaimana antusiasme menyambut Pak Presiden ini, saudara. Saudara, pada saat ini kita sedang ada dalam minggu Advent, dan saat ini kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga, dan kita sebentar lagi akan Natal, dan minggu Advent ketiga ini dikenal sebagai Minggu Sukacita. Jadi ini minggu di mana kalau dalam tradisi gereja itu lilin ungu, lilin Advent yang dinyalakan itu pada minggu ketiga dinyalakan yang warna pink ya. Ini seperti checkpoint ya, setelah masa penantian yang digambarkan dengan warna ungu, lalu kita ada dalam Minggu Sukacita karena penantian sudah semakin dekat untuk menuju kegenapannya. Dan ini sukacita. Dan kita bersama-sama pasti juga merasakan ya, terutama mungkin para
murid-murid dan juga Bapak dan Ibu guru yang juga bersuka cita. Setelah sebelumnya kita mendengar kabar tidak ada libur di akhir tahun ini, ternyata pemerintah memberikan kesempatan kita libur. Tapi sukacita itu kita harus juga maknai untuk bisa menghidupi apa-apa yang sudah kita jalani ini, menjadi bekal untuk kita menjalani hari-hari ke depan ini dengan lebih bertanggung jawab. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, cara Allah memang unik, berpaut pada Lukas 7 ayat yang ke-18 sampai dengan 30. Mari kita susuri ayat firman Tuhan satu persatu, saudara. Pada ayat yang ke-20 disebutkan, Yohanes akhirnya mengutus kedua orang muridnya. Dan kalau kita melihat, di sini ada dua orang, itu dalam tradisi Yahudi, dua orang itu menjadi penting untuk mensahkan sebuah kesaksian, dan Yohanes menyuruh untuk menyampaikan kabar, pertanyaan, kegelisahan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Nampaknya Yohanes menjadi sangat gelisah karena dia sedang menanti Mesias dan dia sudah melayani begitu banyak orang, membaptiskan begitu banyak orang, mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dia kenali sebagai Mesias itu adalah sesuatu yang berbeda. Bukan hanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sesuatu yang berbeda, tetapi juga dia, Yohanes, sedang mengalami situasi yang nggak mengenakan. Dalam kesaksian Injil Matius misalnya, disebutkan bahwa Yohanes saat itu ketika dia menyuruh murid-muridnya meneruskan pertanyaan kepada Yesus, dia sedang ada di dalam penjara. Saudara, ada sesuatu yang sudah Yohanes lakukan, dan Yohanes merasa bahwa Mesias juga akan melakukan hal serupa. Apa itu? Yohanes berpikir Mesias itu akan melakukan pembalasan, pembebasan. Ia akan seperti kapak yang akan memotong akar-akar pohon yang tidak berguna, dan ia seperti alat penampi. Alat penampi itu alat yang memisahkan antara kulit padi dengan padinya, gitu. Jadi ada sebuah proses pemurnian. Ini proses pembalasan yang dilakukan oleh Mesias pada orang-orang berdosa, saudara. Tetapi itu tidak terjadi. Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang lain. Ini yang menghasilkan sebuah pertanyaan dalam diri Yohanes. Apakah benar kamu Mesias atau kami harus menanti yang lain? Bukankah kegelisahan seringkali juga kita alami, saudara? Teman-teman, para murid, Bapak dan Ibu guru, para orang tua, ketika mengawali semester ini kita dalam situasi yang nggak begitu mengenakan karena situasi COVID di negeri kita begitu tinggi. Saya adalah salah satu yang kena juga COVID pada bulan Juni ya. Itu ketika COVID itu begitu tinggi-tingginya, rumah sakit pada penuh, itu sesuatu yang sangat-sangat mencemaskan, saudara. Dan ada situasi di negeri ini dan juga banyak negara yang lain. Kita bertanya-tanya apakah kita bisa survive dengan situasi ini ya, saudara. Puji Tuhan, perjalanan kita boleh sampai dengan hari ini. Saudara, bukankah banyak sekali peristiwa dalam hidup kita juga mengalami hal serupa? Mungkin ada di antara kita yang kehilangan papa dan mama karena situasi pandemi ini. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Bagaimana studiku, bagaimana pembiayaan hidupku. Tapi Tuhan menyatakan betapa luar biasanya Tuhan sampai dengan hari ini. Sungguh banyak hal. Ada banyak yang kita nggak ngerti. Yohanes juga merasakan dia nggak bingung. Apakah aku harus menanti Mesias lagi? Saudara, kita sadar bahwa hidup kita ini penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Maka kita perlu ada sesuatu keyakinan. Ada sesuatu yang membuat kita mampu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apa itu, saudara? Mari kita teruskan bacaan firman Tuhan kita. Dalam bacaan firman Tuhan ayat 22, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan para pesuruh Yohanes. Tuhan Yesus sedang melakukan karya pemulihan, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mencelikan orang buta. Dan Tuhan Yesus selalu mengatakan pada pesuruh dari Yohanes ini, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat, ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena para suruhan Yohanes ini, saudara, langsung melihat, langsung mengalami. Dan apa yang mereka alami itu teruskan kepada Yohanes. Dan ingat, yang disuruh itu ada dua orang. Jadi apa yang mereka akan saksikan kepada Yohanes tidak bisa disangkal dalam tradisi Yahudi. Kesaksian dua orang itu dianggap sah. Jadi ketika mereka menyampaikan ini kepada Yohanes,
mereka kan tidak disangkal oleh Yohanes. Benar apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah melakukan karya-karya luar biasa. Ini menjadi penting bagi Tuhan Yesus menyampaikan apa yang dilakukannya kepada Yohanes. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya itu adalah menunjukkan karya Mesias yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal yang ke-35 disebutkan bahwa Allah melakukan pembalasan. Benar, Allah melakukan pembalasan. Tapi dalam benak Yohanes, pembalasan yang dilakukan Allah itu ketika Tuhan Yesus seperti kapak, seperti penampi yang melakukan sebuah pemisahan. Mereka-mereka yang berdosa dan mereka-mereka yang terus berjalan bersama. Tapi ternyata dalam Yesaya 35 disebutkan bahwa pembalasan itu diwujudkan dengan bagaimana orang-orang akan diberikan kebebasan. Orang-orang akan diselamatkan. Orang-orang akan pulih dari berbagai hal yang ada. Dan itu yang memberikan sorak-sorai kepada banyak orang karena pemulihan dari Tuhan. Saudara, bukankah saat ini kita sudah di ujung semester kita, di ujung tahun ini, tahun yang cukup berat, yang kita tapaki juga dengan peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang kita mungkin. Tapi kita sampai dengan saat ini, kita boleh merasakan sukacita. Karena kita berhasil selesai. Kita ada di penghujung tahun ini, dan ada banyak karya-karya yang Tuhan nyatakan. Semoga juga hasil studi para murid juga bagus ya, dan itu akan menghasilkan sukacita pastinya. Saudara-saudara yang terkasih, kita saat ini bahkan beberapa sekolah sudah bisa melakukan hybrid learning. Dan itu sesuatu yang menghasilkan sukacita karena perjumpaan fisik kembali terjadi, dan itu akan membuat efektivitas studinya juga menjadi lebih maksimal. Ada banyak peristiwa yang kita nggak bayangkan di awal tahun ini. Nggak kita bayangkan di awal semester ini, itu bisa terjadi. Tapi ternyata Tuhan menuntun kita. Di tengah ketidakpastian situasi pandemi, Tuhan menyatakan sampai dengan saat ini terus berkarya. Bahwa Tuhan punya cara yang unik. Membiayai teman-teman semua dalam studi teman-teman. Mencukupkan Bapak dan Ibu guru dengan situasi tuntutan yang begitu banyak dalam situasi pandemi, dengan penghasilan yang tertekan. Tapi semua menjadi cukup dan kita ada di situasi ini. Itu adalah karya uniknya Tuhan. Kita nggak ngerti kalau kita membayangkan betapa banyak hal yang harus dicukupi, tapi ternyata Tuhan mencukupkan. Teman-teman yang studi juga begitu. Para murid, ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Gimana nih bisa belajar dalam situasi online? Tapi itu yang membuat kita terus memacu diri, beradaptasi, dan kita berhasil sampai dengan saat ini. Itu adalah cara uniknya Tuhan. Hidup memang tidak pasti, tapi Tuhan punya cara untuk berkarya dengan cara yang unik. Yang terakhir, saudara, mari kita melihat ayat yang berikutnya. Dalam bacaan firman Tuhan disebutkan setelah suruhan Yohanes itu pergi, lalu Tuhan Yesus memperkenalkan Yohanes kepada banyak orang. Perkenalan Tuhan Yesus tentang Yohanes ini dia kontraskan dengan Herodes, saudara. Karena Herodes adalah raja yang harusnya menjadi pembebas, menjadi Mesias, menjadi pelindung bagi umat Tuhan. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak dilakukan. Dan Yohanes dibandingkan dengan Herodes melalui perkataan Tuhan Yesus ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Disebutkan di sana, Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoncangkan angin? Jadi berbeda dengan Yohanes yang tegas, ya, dia berani kritik Herodes, berbanding dengan Herodes yang mencela-mencela, ya, plin-plan gitu. Bahkan dia dikendalikan, dia menjadi raja boneka dari Romawi yang menjajah pada saat itu. Yohanes tegas, saudara. Lalu yang kedua, untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat orang yang berpakaian halus? Kontras sekali dengan Yohanes yang pakaiannya itu, wah, pakaian jubah bulu onta, berikat pinggang kulit, yang makannya juga makanan yang pada saat itu mungkin nggak lazim begitu ya. Berbanding dengan Herodes yang penuh dengan kenyamanan. Yohanes menegaskan posisinya. Tuhan Yesus menegaskan soal siapa Yohanes. Dia adalah nabi. Bahkan dia nabi yang dimaksudkan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dengan memperkenalkan Yohanes, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan,
Yohanes adalah sosok yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan Mesias itu adalah diriku. Dan engkau harus percaya hal itu. Saudara, ternyata respon dari pernyataan Tuhan Yesus itu membuat banyak orang, bahkan para pemungut cukai, yang hidupnya dicap sebagai orang berdosa, menjadi percaya. Mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi ada banyak orang yang tidak percaya. Justru mereka yang sebenarnya sangat akrab dengan firman Tuhan. Para ahli Taurat, para orang-orang Farisi. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar untuk sama-sama menyadari bahwa hidup kita ini nggak mudah. Penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu nih ya, di akhir tahun ini apakah setelah liburan nanti ada lonjakan COVID lagi. Dengan varian baru COVID yang ada, apakah kita bisa survive? Kita nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ke depan. Tapi kita mau percaya bahwa di tengah ketidakpastian Tuhan berkarya dengan cara yang unik. Dan maka kita harus hidup dengan percaya. Dan hidup yang diwarnai dengan percaya pada Tuhan itu kita akan hidupi dengan menjalankan semua perintah Tuhan. Dengan terus terlibat dalam karya-karya yang luar biasa dari Tuhan. Kita mau bertanggung jawab dalam masa studi kita belajar. Kita mungkin refresh dalam liburan ini, tetapi setelah kita masuk nanti, kita harus semangat lagi. Bapak dan Ibu guru terus mengembangkan diri agar seluruh proses pembelajaran bisa maksimal. Bapak dan Ibu, para orang tua juga terus melakukan pekerjaan, usaha, dengan bertanggung jawab, tidak malas-malasan. Karena Tuhan menitipkan anak-anak, menitipkan banyak hal dalam kehidupan keluarga kita. Maka percaya harus dihidupi dengan sebuah sikap bertanggung jawab. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus juga pernah mengalami situasi yang begitu luar biasa, menggelisahkan, penuh dengan ketakutan. Ia berdoa, bimbang, takut. Tapi dia lalu menutup dalam doa yang kita kenal sebagai doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jikalau aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dia percaya bahwa ada kekuatan Tuhan untuk menjalani situasi yang gak mudah. Percayalah saudara, dalam situasi yang gak mudah ini Tuhan terus berkarya dengan cara yang unik. Kita belajar 3 hal hari ini. Kalau Tuhan punya cara yang unik, kita tahu bahwa hidup kita ini tidak pasti. Tapi kita punya kepastian bahwa Tuhan terus berkarya dengan cara yang unik. Maka hiduplah dalam percaya. Semoga akhir tahun ini penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus berkati. Terus mari kita bersatu nih sejenak.